Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah video yaitu terkait interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, jadi di bab kedua ini terkait interaksi sosial dan lembaga sosial, kita akan bedah satu persatu terkait apa itu interaksi sosial dan apa itu terkait lembaga sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu terkait interaksi sosial. Pasti kalian akan bertanya-tanya apa sih pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial menurut Masionis mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa manusia ini tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Maka dari itu sebagai makhluk sosial, manusia perlu yang namanya berinteraksi atau bersosialisasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, sehingga terjadilah hubungan dan keberlangsungan kehidupan manusia akan berjalan dengan baik. Nah, ternyata interaksi sosial itu memiliki faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Itu bisa berupa, pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat adalah simpati. Nah, imitasi merupakan suatu proses seseorang meniru tindakan, nilai, norma, maupun ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, misalkan seorang anak meniru tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu adalah contoh dari imitasi. Pengertian dari sugesti di poin kedua yaitu adalah suatu proses di mana seseorang terpengaruh oleh pandangan dari orang lain. Misalkan seperti ini, produk atau teknologi yang berasal dari luar negeri lebih baik dibandingkan yang berasal dari dalam negeri. Nah, itu adalah contoh dari sugesti. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa produk yang berasal dari luar negeri itu jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan dari dalam negeri yang hasil dari produk dalam negeri. Seperti itu contoh dari sugesti. Poin ketiga itu adalah identifikasi. Identifikasi merupakan dorongan seseorang untuk sama dengan orang lain yang diidolakannya. Sebagai contoh, misalkan kalian mengidolakan pemain sepak bola. Nah, kalian menirukan nih gaya dari pemain sepak bola tersebut yang kalian idolakan. Misalkan mulai dari gaya rambut, berpakaian, dan pola hidup seseorang tersebut yang kalian idolakan. Itu adalah contoh dari identifikasi. Yang keempat itu adalah simpati. Simpati merupakan kecenderungan seseorang untuk merasakan perasaan yang dialami oleh seseorang. Sebagai contoh, misalkan kalian merasakan atau merasa sedih apabila melihat teman kalian yang sedang tertimpa musibah. Itu adalah contoh dari simpati seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Nah, ternyata interaksi sosial itu memiliki syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin terjadinya interaksi sosial. Nah, ini syarat-syarat menurut Gilin dan Gilin. Nah, Gilin dan Gilin ini berpendapat bahwa suatu syarat terjadinya interaksi sosial itu harus memiliki dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, di sini kita akan bedah jauh lebih dalam terkait apa itu kontak sosial dan apa itu komunikasi. Nah, kontak sosial memiliki pengertian yaitu adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Jadi, proses interaksi sosial ini dapat terjadi apabila kita melakukan kontak sosial antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, ini akan menjadi suatu interaksi sosial. Nah, kontak sosial ini dapat berupa misalkan kalian saling berbicara, berjabat tangan, tersenyum. Itu adalah contoh dari kontak sosial seperti itu. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada kontak sosial berdasarkan caranya. Itu ada kontak sosial langsung dan ada kontak sosial tidak langsung. Nah, apa sih pengertian dari kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung? Pengertian dari kontak sosial langsung yaitu adalah hubungan timbal balik
antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang terjadi secara fisik, jadi secara tatap muka, mulai dari berjabat tangan, ya kan, atau saling berbincang. Itu adalah contoh dari kontak sosial langsung. Nah, yang kedua itu kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial tidak langsung itu kebalikan dari kontak sosial langsung. Kalau kontak sosial tidak langsung itu adalah hubungan timbal balik melalui mediator atau perantara. Sebagai contoh, misalkan melalui surat kabar, atau sekarang di zaman kemajuan ini melalui media sosial. Nah, itu adalah contoh dari kontak sosial tidak langsung. Nah, poin kedua itu berdasarkan bentuknya. Nah, kontak sosial dasar bentuknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kontak sosial positif dan ada kontak sosial negatif. Kontak sosial positif itu adalah kontak sosial yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat membangun atau kerjasama. Dan sebaliknya, kontak sosial negatif itu adalah kontak sosial yang terjadi atau mengarah kepada hal-hal yang berbau pertentangan atau kehancuran. Itu adalah contoh dari kontak sosial berdasarkan bentuknya. Nah, yang terakhir, poin terakhir adalah komunikasi. Komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Nah, jadi bedanya komunikasi dengan kontak sosial. Kalau kontak sosial itu adalah suatu tahapan antara individu dengan kelompok yang saling berinteraksi. Nah, tapi kalau komunikasi adalah bagaimana pesan tersebut dapat diproses. Kan itu adalah perbedaan antara kontak sosial dan komunikasi. Seperti itu. Jadi komunikasi itu bisa terjadi apabila ada namanya kontak sosial. Nah, adanya kontak sosial pun belum tentu ada yang namanya komunikasi. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah sedikit video yang akan Bapak sampaikan pada kalian. Mungkin cukup sekian video yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.